bahkan bermain dengan kita dan seterusnya, sehingga ya kalaupun itu disyariatkan itu adalah suatu yang najis, itu akan memberatkan, ya akan sangat memberatkan kita sebagai manusia yang sudah terlanjur secara hubungan interaksi dengan kucing itu sudah menjadi dekat gitu. Nah, dan disinilah letak alasannya kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa najis itu tidak, kucing itu tidak najis, karena dia sering berada di sekitar kita atau berinteraksi dengan kita sehingga kita susah untuk menjauh dari dia. Nah, ini sebabnya. Nah, kalau kita sudah tahu sebabnya, berarti apakah berlaku juga pada hewan-hewan yang lain yang statusnya sama seperti kucing, sering berada di sekitar kita, ya, sering berada di sekitar kita, ya. Apakah berlaku juga seperti itu? Umpamanya seperti tikus, ya, tikus ini ya kita undang atau tidak dia tetap ada di sekitar kita, kucing. Nah, sering berada di sekitar kita. Apakah ya kucing juga bisa berlaku hukumnya seperti hukum tikus juga berlaku seperti hukum kucing? Nah, kalau kita paham ilatnya tadi, sebab hukumnya tadi, maka bisa juga diterapkan pada tikus, karena kita susah untuk menjauh dari dia. Sehingga kalau dia menjilat makanan kita, ya, ataupun memakan makanan kita, menginjak perabotan kita dan seterusnya, apakah perlu kita cuci atau tidak? Tidak perlu, karena dia tidak najis. Tapi jijik ya itu urusannya lain gitu. Kalau kotor ya itu urusannya lain. Tapi mengatakan itu najis atau tidak, itu yang kita bahas sekarang ini. Jadi sehingga para ulama itu mengkiaskan kepada hewan-hewan yang lain yang berada di sekitar manusia yang seperti kucing, sehingga dia dikatakan tidak najis, meskipun secara hukumnya dia haram untuk dimakan, ya. Tapi masalah haram dengan najis itu sesuatu hal yang berbeda. Tidak semua yang haram itu najis, ya. Kucing haram untuk dimakan, tapi apakah dia najis atau tidak? Tidak najis, gitu ya. Sama seperti tadi tikus juga umpamanya, ya, dia haram untuk dimakan, tapi tidak najis. Dari mana kita mengetahui tikus tidak najis? Kan nggak ada dalam Al-Quran sebutkan, nggak ada dalam hadis sebutkan. Dari tadi mengkiaskan hukum yang sama dengan kucing. Kenapa kita samakan kucing dengan tikus? Kan berbeda. Tidak, ada sisi kesamaannya, ya. Yang disitulah menjadi menjadi titik hukumnya, ya. Bukan berarti kucing dengan tikus itu sama, ya, secara 100%, bahkan dia bermusuhan kan begitu. Nah, antum biasa nonton Tom and Jerry gitu ya. Tapi ada maksud secara syariat itu adalah ada titik temunya, titik temu antara tikus dan kucing ini yang membuat mereka itu diperlakukan secara hukumnya begitu. Yaitu bahwa kedua hewan ini memiliki kebiasaan yang sama, sering berputar, berinteraksi dengan manusia, sehingga pada kasus itu keduanya memiliki hukum yang sama, yaitu tidak najis. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, itu nanti kalau kita belajar lebih lanjut itu masuk dalam bab mengkiaskan, ya, membawa hukum yang ada dalilnya kepada yang tidak ada dalilnya karena ada titik temunya, titik sudut pandang yang samanya, ya, dan seterusnya. Ya, contoh ringannya umpamanya masalah khamar, minuman keras umpamanya. Yang ada di zaman Nabi SAW adalah anggur dan kurma, ya. Tapi apakah terbatas pada anggur dan kurma saja yang menjadi minuman keras? Ya, tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan titik yang menjadi yang menjadi alasan kenapa kedua dari hal itu diharamkan atau menjadi minuman keras, karena memabukkan begitu, ya. Berarti, nah inilah memabukkan, inilah menjadi sebab hukumnya. Berarti setiap ada sesuatu selain yang ada dalilnya tadi, ya, yang memiliki sifat yang sama, berarti berlakulah hukum yang sama. Ini adalah bantahan yang sangat telak bagi orang-orang orientalis, bagi orang-orang liberalisme yang mengatakan bahwa
agama Islam itu agama yang tidak relevan untuk setiap zaman. Orang bodoh yang biasa. Kalau orang-orang seperti itu orang-orang yang apa ya, yang bukan basicnya, tapi dia berbicara pada titik itu, pada poin itu. Mereka ada orang-orang memang yang dididik untuk itu. Ya, sekarang kan dikasih panggung di negeri kita ini orang-orang seperti itu, masuk di pemerintahan, viral di dunia maya, ya, disebarkan karena memang sengaja virus itu disebarkan. Sehingga perlu sekali kita itu memahami sudut pandang syariat itu sehingga kita bisa mengkanter, ya, syubhat-syubhat mereka. Nah, jadi ini hanya sekadar tambahan saja, karena sekarang itu gencar sekali gerakan anti Islam, ya, yang dipropagandakan oleh dan terstruktur, ya, dan ada biaya besar untuk itu, ditopang lagi oleh ya mungkin ya sebagian daripada lembaga-lembaga pemerintah dan seterusnya, sehingga ini tantangan bagi kita untuk benar-benar termotivasi untuk belajar bagaimana sih Islam itu sebenarnya, apakah seperti itu, ya, bagaimana kita mengkantar daripada subhat-subhat itu sehingga tidak termakan dengan isu-isu seperti itu. Nah, jadi Islam adalah agama yang sempurna, yang relevan sepanjang sejarah, sepanjang sampai hari kiamat nanti, dan itu terbukti dan akan dibuktikan oleh umat manusia dalam peradaban kehidupan mereka. Nah, itu kaitan dengan kucing, ya. Jadi kesimpulan hukumnya dalam hadis ini adalah kaitan dengan kucing, bahwa kucing itu tidak najis, ya, dan semua yang berkaitan dengan kucing adalah tidak najis. Dan hewan yang ada di sekitar manusia yang sama seperti kucing itu memiliki hukum yang sama, yaitu tidak najis. Wallahu taala. Kemudian hadis yang selanjutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seorang Arab Badui datang, kemudian dia kencing di bagian dari masjid. Nah, fazajarahun nas, maka orang-orang pun itu memarahi dia, ya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang, ya, untuk memarahi dia. Falamma qada baulahu, tatkala dia selesai, ya, kencingnya, tuntas kencingnya. Nah, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin ma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibawakan seember air, ya, satu tempat air begitu. Fahriqu alaihi, maka ditumpahkanlah air tersebut, disiramkanlah air tersebut kepada bekas kencingnya. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih karena muttafaqun alaih. Ya, masih ingat istilah muttafaqun alaih, ya? Masih ingat istilah, ya? Apa muttafaqun alaih itu? Ya. Apa muttafaqun alaih? Yang disepakati oleh siapa? Oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya disepakati itu bagaimana? Kesahihannya belum tepat, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim masih belum tepat, ya. Iya, memang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi kenapa kok dibedakan? Ada istilah muttafaqun alaih, ada diriwayatkan Bukhari Muslim, ya. Apa kemarin? Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Itu dipakai istilah muttafaqun alaihi. Kalau hadisnya sama tapi sahabat yang meriwayatkannya berbeda, itu para ulama tidak memakai muttafaqun alaih. Apa sih bedanya? Ini riwayat Bukhari juga, ini riwayat Muslim juga. Tidak, tapi sahabat yang meriwayatkannya itu yang berbeda. Nah, kalau sahabatnya sama, hadisnya sama, sahabat yang meriwayatkannya sama, berarti itu muttafaqun alaihi. Hadisnya sama tapi sahabatnya berbeda. Hadisnya sama, umpamanya hadis yang pertama, ya, diriwayatkan oleh Aisyah, hadis yang kedua diriwayatkan Abu Hurairah, sama-sama di dalam Bukhari Muslim, sama-sama membicarakan hal yang sama, lafadznya sama, tapi perbedaannya pada sahabat yang meriwayatkannya. Maka itu tidak disebut dengan muttafaqun alaihi, tapi hanya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini hanya sebatas istilah saja oleh para ulama, sehingga dibedakan mana yang muttafaqun alaihi dan
Bukhari dan Muslim. Dan kita kembali kepada hadisnya. Hadis ini berarti adalah hadis yang sahih. Yang termuat dalam hadis ini adalah kaitan dengan apa? Dengan status kencingnya manusia, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, datang seorang Arab Badui ke, ya jelas ke kota Madinah, ya, orang kampung datang ke kota gitu ya. Nah, orang kampung datang ke kota. Ya, kalau kebiasaan kampung itu dibawa ke kota jelas akan berbeda gitu. Kebiasaan mereka di kampung itu kan nggak ada WC mereka, nggak ada tempat sembarang saja. Di padang pasir itu adalah WC umum mereka. WC luasnya mereka, mau kencing mau buang sembarang, tidak ada batasannya. Dan kebiasaan itu yang mereka bawa ke Madinah. Sehingga apa? Dia tidak merasa bersalah ketika dia kencing di masjid, ya. Dia tidak merasa bersalah ketika dia kencing di masjid, padahal itu di tengah keramaian orang, dilihat oleh orang, dan itu pun di masjid, tempat yang sakral, tapi dia melakukan itu, ya. Nah, di sini hikmahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika orang itu melakukan hal yang seperti itu, yang di luar daripada kebiasaan manusia pada umumnya, itu tidak serta-merta langsung kita menghukumi secara kebiasaan manusia, ya. Langsung kita memakai standar keumuman manusia, di cross check dulu kenapa, sebabnya apa, begitu. Dan itu diterapkan dalam konteks kehidupan kita yang secara umum, dalam dunia pendidikan, dalam rumah tangga umpamanya. Ya, anak seusia ini pada umumnya perilakunya seperti ini gitu ya. Tapi kok anak saya tidak seperti itu, seperti keumuman seperti keumuman anak seusia dia begitu. Jadi tidak kita menghukumi keumuman anak itu kepada anak kita, sehingga kita melihat sudut apa sih yang ada pada anak saya ini. Nah, ada sebabnya mungkin begitu, dipelajari. Yang begitu juga dalam dunia pendidikan umpamanya, ya. Keumuman santri itu biasanya ya seperti itu. Keumuman daripada anak sekolah itu seperti, tapi kok ada satu orang santri itu yang berbeda begitu ya, perilakunya berbeda, responnya dan seterusnya, sehingga tidak kita memakai standar keumuman itu diterapkan pada dia, ya. Harus dilihat dulu, oh mungkin ada sebab-sebab tertentu, dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat. Nah, sehingga ketika orang-orang yang melihat kejadian tersebut memarahi, menghardik dia, ya, dan itu wajar, ya, wajar, itu manusiawi, ya, standar keumumannya memang seperti itu. Ada orang kencing di masjid di tengah keramaian orang, ya wajar orang-orang itu marah, ya. Tapi Nabi SAW melihat sikonnya, membaca psikologi Arab Badui ini, sehingga perilaku Nabi SAW itu berbeda dengan sahabat yang lainnya. Nabi SAW tidak sama sekali memarahi orang tersebut, ya. Tidak sama sekali memarahi orang tersebut. Nah, Nabi SAW fokus kepada kasusnya, fokus kepada permasalahannya, bukan kepada personalnya. Apa sih masalah dia itu? Nah, masalah itu yang diselesaikan, orangnya itu nanti. Nah, Nabi SAW membaca kasusnya, membaca masalah dia itu apa gitu. Nah, sehingga kita tidak hanya fokus pada orangnya, kita caci maki, kita hukum, kita pukul, kita habisin dia dan seterusnya karena dia melakukan pelanggaran, sementara kita tidak melihat sudut lain. Mungkin dia punya masalah. Nah, masalah itulah yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW itu. Ya, masalahnya adalah apa? Dia kencing di masjid. Nah, urus dulu masalah itu nanti orangnya. Masalah dia kencing di masjid. Maka Nabi SAW fokus pada permasalahan itu. Nabi minta air, kemudian disiramkan kepada bekas kencingnya. Nah, Nabi SAW sama sekali tidak memarahi dia dan seterusnya. Nah, bahkan sampai dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW hanya memberikan penjelasan bahwa ini adalah tempat ibadah, tidak boleh dilakukan hal seperti itu, ya. Sehingga Arab Badui tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hajjarta wasi'an, ya.
ketika melihat bedanya sikap Nabi SAW dengan sahabat yang lainnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lainnya." Nah, nah, tapi Nabi SAW mengatakan, "Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Jangan disempitkan seperti itu." Nah, itu dalam riwayat-riwayat yang lain. Tapi kita fokus kepada sini. Apa yang kita bisa pahami dari hadis ini, bahwa ketika Nabi SAW menyiramkan air ya kepada bekas kencingnya Arab Badui tersebut, ini menunjukkan bahwa apa? Air kencing itu najis atau tidak? Nah, najis ya, sehingga dibersihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu najis, tapi ada indikator kuatnya. Ya, indikator kuatnya bahwa apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiram ya air kencing tersebut dengan air, sehingga apa? Di situ dipahami oleh para ulama bahwa itu menunjukkan bahwa air kencing manusia itu adalah najis. Didukung dengan dalil-dalil yang lainnya. Meskipun itu tidak 100% menunjukkan bahwa itu najis gitu ya. Ya kan, ya bisa saja Nabi SAW menyiram untuk hanya sekedar menghilangkan bau atau apa begitu, bukan, tidak semata-mata untuk najis. Itu hanya sekedar indikator ya, bukan sebab mutlak. Ya, ditambah dengan indikator-indikator lain, hadis-hadis lain, riwayat-riwayat yang lain ya, yang yang menunjukkan bahwa air kencing manusia dan kotorannya itu adalah najis. Nah, nanti akan kita bahas secara terperinci kaitan dengan bab yang setelah ini, bab setelah ini kaitan dengan izalatun najasat, menghilangkan najis-najis. Itu ada bab tersendiri nanti, benda apa saja yang dikategorikan sebagai najis dan seterusnya. Ada bab tersendirinya nanti insyaallah. Nah, tapi di sini kita fokusnya bahwa apa? Hadis ini menunjukkan bahwa air kencing manusia itu adalah najis, sehingga harus dihilangkan najis tersebut. Nah, apa sih kita perlunya membedakan ini najis atau tidak gitu ya? Nah, karena ini kaitan dengan apa? Dengan ibadah. Syarat sahnya ibadah itu diantaranya ya, di antara ibadah itu ada yang disyarat sahnya adalah apa? Suci dari najis. Ya, baik orangnya maupun tempat pelaksanaan ibadah tersebut, seperti sholat umpamanya ya, seperti sholat. Maka syaratnya adalah apa? Suci dari hadas atau najis ya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui apakah ini najis atau tidak, sehingga perlakuannya itu berbeda. Karena kaitan dengan ibadah. Ya, sama-sama umpamanya kita dihadapkan dengan dua benda yang mirip, tapi ini najis, ini tidak najis, maka perlakuannya apa? Berbeda. Ya, ketika kita tahu bahwa pakaian kita ada kotoran manusia yang menempel di situ, ya, kemudian dengan sengaja kita membiarkannya untuk kita sholat, kita tidak membersihkannya, atau kita melihat ada bekas kencing di situ yang masih ada, ya masih kelihatan air kencing membasahi pakaian kita, sengaja kita sholat dengan itu, maka sholat kita sah atau tidak? Ya tidak sah, karena itu adalah najis. Syarat sahnya sholat adalah bersihnya kita dan pakaian kita dari apa? Dari najis. Nah, kalau kita melihat ada umpamanya bekas ingus ya, atau dahak kita yang nempel di baju, sengaja kita biarkan, tidak, apakah sholat kita sah atau tidak? Ya tetap sah ya, tetap sah meskipun mungkin itu kotor begitu ya. Ini cara kenapa pentingnya para ulama itu membedakan ini najis atau tidak, karena kaitan dengan sah dan tidaknya ibadah gitu. Ya, wallahu taala. Kemudian di sini juga dipahami oleh para ulama bahwa cara atau hukum asalnya membersihkan najis itu adalah dengan air. Ya, membersihkan najis itu adalah dengan air. Tapi apakah mutlak harus dengan air, tidak dengan cara yang lain? Ya, maka jawabannya tidak. Hukum asalnya memang apa? Memang membersihkan najis itu dengan menggunakan air. Tapi juga bisa membersihkan najis itu dengan apa? Dengan media-media yang lainnya yang bisa menghilangkan daripada najis tersebut. Ya, meskipun bukan berupa air. Ya, entah berupa cairan apa, ya, yang penting intinya adalah apa? Menghilangkan
wujud daripada najis tersebut, ya, meskipun tidak menggunakan air. Ini madhab sebagian daripada para ulama, ya. Sebagian para ulama tetap bersikukuh bahwa membersihkan najis itu harus dengan air, ya. Tapi wallahu taala alam, secara pribadi saya lebih condong pada pendapat ini bahwa membersihkan najis itu meskipun hukum asalnya dengan air, tapi juga bisa dengan menggunakan media-media yang lain yang bisa menghilangkan najis tersebut. Yang intinya, yang penting adalah apa? Najis tersebut hilang, ya. Sehingga baik dengan air ataupun dengan selainnya, yang penting najis tersebut hilang dari diri kita atau pakaian kita. Nah, itu beberapa faedah yang dikeluarkan oleh para ulama kaitan dengan hadis ini. Nah, wallahu taala alam. Nah, kaitan dengan tadi juga yang kita maksud dengan apakah harus dengan air tadi, bahwa apa? Bahwa bisa dengan media yang lainnya, ataupun bahkan apa? Kalau najis tersebut hilang dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Bekas air kencing umpamanya dijemur kemudian dikeringkan oleh matahari sehingga wujud daripada kencing itu hilang, ya. Atau umpamanya apa? Kotoran ditaruh di tempat terbuka sampai kering kemudian dihembus oleh angin sehingga tidak ada lagi apa? Bekas daripada kotoran tersebut. Apakah ya tempat yang tadi yang dihinggapi oleh yang najis tadi menjadi suci atau tidak? Jawabannya apa? Menjadi suci. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi wujud apa? Wujud najisnya. Ya, meskipun tidak apa? Tidak dihilangkan dengan air atau tidak dengan apa? Langsung tangan manusia. Yang penting wujud daripada najisnya tersebut hilang, maka sudah cukup. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maytatani wa damani fa amma al maytatani fal jaradu wal hut wa amma ad-damani fattihal wal kabid. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, ya, wadamani, dan dua darah. Fa ammal maitatani, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dua bangkai itu al-jarad wal hud. Bangkai al-jarad belalang, wal hud dan ikan. Wa ammad damani, adapun dua darah, fattihal wal kabid. Ya, at-tihal itu limpa, ya, kalau dalam bahasa kita. Ya, tahu limpa, ya. Limpa yang dekat dengan hati itu biasa kita warnanya agak merah cerah gitu, ya. Maksudnya apa? Ya, limpa lah, tahu kita limpa. Kemudian wal kabid itu hati, ya, bukan jantung, hati, ya. Karena itulah yang berbentuk darah, ya. Nah, adapun jantung itu hanya tempat untuk apa? Untuk memompa darah. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalam hadis ini terdapat kedhaifan. Ya, jadi secara sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif. Aduh, kok cepat sekali. Nah, sudah ada bunyinya kita. Ya, mungkin kita azan dulu, kita lanjut sebentar habis azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita karena sudah kita baca hadisnya gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Secara sanadnya hadis ini adalah disebutkan oleh beliau di sini terdapat kelemahan. Ya, berarti secara periwayatan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi di sini juga ada indikasi dari gaya bahasanya Ibnu Hajar itu memang ada kedhaifannya, tapi dhaifnya itu tidak terlalu kuat gitu. Sehingga diteliti oleh para ulama-ulama yang lainnya sehingga ditemukanlah penguat-penguat lain. Ya, tidak disebutkan memang oleh Ibnu Hajar di sini, diteliti oleh para ulama yang lain sehingga hadis ini ya meskipun secara periwayatannya dari jalur ini dia lemah, tapi ada jalur-jalur yang lain yang bisa menguatkan, mengangkat ya kelemahan hadis ini sehingga bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, yang termuat dalam hadis ini adalah apa? Nabi SAW mengatakan uhillat lana, dihalalkan untuk kita. Ya, di sini ada poin pentingnya buat kita bahwa apa? Masalah halal dan haram itu adalah apa? Legalitasnya harus standar syariat ya. Masalah halal dan haram ya itu legalitas syariat, bukan siapa-siapa ya. Nah, tidak boleh sembarangan orang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa ada landasan syariatnya. Ya, itu harus diatur secara apa? Secara hukum syariat. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Berarti apa? Ya, selain daripada 2 yang disebutkan ini, bangkai dan darah berarti halal atau haram? Haram. Yang dihalalkan hanya 2 jenis ini saja, 2 bangkai dan 2 darah ini. Nah, sebelum ke situ, ya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani, 2 bangkai. Bangkai itu apa sih? Masa nggak tahu bangkai, Ustaz? Orang bilang begitu. Enggak, Anas cuma tanya saja. Bangkai itu apa? Dalam pandangan antum, ya. Bangkai itu apa? Hewan yang mati kan? Enggak, Anas sudah prediksi ini. Semua hewan yang mati itu bangkai gitu. Atau paling ada yang sebut hewan yang bau busuk ya bangkai gitu ya. Ya. Bangkai itu apa sih? Kapan? Wah, ini jangan-jangan disebutkan nama Allah sebagainya. Gimana? Hewan yang mati yang tidak disebutkan nama Allah. Barakallahu fiik. Ya, ada sisi kebenarannya, dekat dengan sisi kebenarannya. Nah, para ulama menyebutkan ya bahwa sesuatu itu bisa dikatakan sebagai bangkai apabila proses ya matinya dia tidak dengan secara syariat. Ya, kaidah umumnya seperti itu. Ya, entah tidak disembelih secara syariat
atau tidak dibaca termasuk yang disebutkan tadi, ya salah satunya. Makanya saya katakan tadi adalah ada sisi dekatnya dengan kebenaran gitu, bukan itu mutlak gitu maksudnya. Jadi definisi umumnya kapan hewan itu menjadi bangkai, itu ketika proses matinya dia itu tidak diproses secara syariat, ya, sehingga dia dikatakan sebagai bangkai. Ada hewan kambing jatuh dari tebing gitu ya, jatuh dari tebing ya, kemudian sampai di dasar, lehernya secara kebetulan kena kena pisau tajam atau kena batu tajam lah, sehingga terputus uratnya, mirip seperti disembelih. Apakah itu halal untuk dimakan? Bangkai atau bukan? Bangkai, ya. Memang dia mati, ya, uratnya terputus, sudah terpenuhi, tapi proses penyembelihannya ya tidak. Nah, itu disebut dengan bangkai. Nah, bukan yang harus diidentikan dengan hewan yang sudah bau busuk dan seterusnya, itu lain, itu ya, lain ya. Ikan umpamanya ya sudah busuk, ya, apakah halal atau haram? Ya halal. Masalah antum mau makan atau tidak itu urusan lain, tapi tetap halal meskipun dia sudah bau, ya, sudah busuk, ya. Masalah antum tidak mau makan atau tidak, ya. Seandainya ada ikan yang sudah agak bau begitu ya, kemudian diolah dengan bumbu yang enak, diolah dengan dimasak dengan yang sehingga hilanglah baunya, halal atau tidak? Ya halal. Nah, tetap akan halal. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Ya, berarti hukum asalnya bangkai itu adalah haram untuk dimakan. Ya, hukum asalnya bangkai itu adalah haram untuk dimakan. Nah. Wadamani, dan dua darah. Ya. Nah, darah di sini yang dimaksud adalah darah, ya. Apa maksudnya darah? Apa darah yang haram di sini? Masa nggak tahu darah sih Ustaz gitu. Maksudnya darah yang diharamkan di sini apa? Ya. Darah yang mencair, mengalir, mungkin dekat-dekat aja secara bahasanya ya. Darah yang keluar ketika proses penyembelihan, atau darah yang mengalir ya, mungkin nanti dibahasakan darah yang muncrat kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ya. Allah SWT berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir," dan seterusnya. Ya, katakanlah aku tidak menemukan sesuatu ya yang diharamkan untuk bagi orang yang memakannya, ya, kecuali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi illa an yakuna maitah, kecuali yang pertama adalah apabila itu sudah menjadi bangkai yang tidak tadi kita jelaskan, au damam masfuha, atau darah yang muncrat ketika proses penyembelihan, yang keluar pada proses penyembelihan itu yang menjadi haram. Adapun darah yang masih tersisa dalam daging, kan tetap akan ada darahnya itu kan. Mau disembelih dengan cara apapun, ya di dagingnya, di kulitnya itu tetap akan ada darahnya. Tapi darah itu haram atau halal? Halal. Oh, ini sama-sama darahnya kok Ustaz gitu ya. Ini darah kan. Nah, itulah tadi. Ya, itulah tadi. Standar kita untuk menentukan itu halal atau haram itu kembali kepada syariat. Ya, meskipun objeknya sama, ini sama-sama ini darah, ya. Cuman bedanya tadi, ini darah yang keluar ketika proses penyembelihan, ini darah yang masih menempel pada daging. Yang menempel pada daging itu halal, ya. Yang muncrat keluar ketika penyembelihan itulah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita kembali kepada standar syariat tadi. Nah, fa'amal maitatani, maka Nabi SAW menyebutkan adapun dua bangkai yang dimaksud tadi adalah bangkai belalang dan ikan, ya. Kalau belalang, antum menemukan belalang mati, ya, kemudian antum ambil, goreng, makan dan seterusnya, itu tidak masalah, ya, bagi yang suka gitu ya. Kalau nggak suka ya urusan lain gitu ya. Nah, jadi belalang tidak perlu disembelih gitu ya. Nah, tinggal langsung diolah, ya, dimakan dan seterusnya.
dan ikan. Ya, tadi sudah kita bahas ikan, ya. Meskipun dia sudah mengapung di atas air, sudah mengeluarkan bau dan seterusnya, apakah itu menjadi halal atau haram? Ya tetap dia halal. Ya. Ya kan bangkai, ya itulah bangkai yang kita bahas tadi, yang dibahas dalam hadis itu gitu. Kalaupun bukan bangkai ya jelas nggak perlu dibahas gitu, nggak disebutkan dalam hadis itu, karena justru dia bangkainya itulah yang dibahas gitu. Nah, ketika ikan itu menjadi bangkai, ya mati mengapung di atas air, ya, atau dia lompat di daratan kehabisan pernapasan dan sudah mati bergeletak begitu, ya sudah, tidak perlu lagi kita mempermasalahkan itu, maka dia menjadi halal. Wa amad damani, adapun dua darah yang dihalalkan adalah at-tihal, yaitu limpa, ya limpa, wal kabid dan hati, yaitu dua darah yang dihalalkan secara syariatnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang kita sampaikan. Nah, fadhal. Tanya tentang ulat cicak. Ya. Ulat cicak apakah sama hukumnya dengan kucing? Termasuk tadi kalau kita paham tentang kaidah tadi, ya, kenapa Rasulullah SAW melarang kucing, mengatakan kucing dia najis? Karena dia selalu berinteraksi dengan dengan dekat dengan manusia. Nah, cicak kira-kira ada nggak sisi kemiripan dari itu? Ya jelas kalau secara binatang yang berbeda cicak dengan kucing gitu. Tapi di sisi itunya ada nggak sisi kemiripannya? Ya, ada. Ya, karena dia justru kedekatan cicak itu lebih dekat dibandingkan kedekatan dengan kucing gitu. Nah, sehingga bisa berlaku hukum yang sama. Ya, berlaku hukum yang sama. Ya, kotorannya ataupun cicaknya itu tidak najis. Nah, wallahu taala. Nah, di luar tema. Kita kan dilarang berdagang di dalam masjid. Iya. Kalau misalnya WA atau telepon jual beli di dalam masjid, apakah termasuk? WA jual beli online gitu maksudnya? Iya. Oh gitu. Nah, di sini dibahas oleh para ulama tentang apakah larangan berjual beli di masjid itu adalah larangan mutlak atau larangan yang ada sebabnya, yang sudah kita bahas tadi ya. Karena hukum itu kan dua sifatnya. Ada hukum yang larangannya itu mutlak, tidak ada, tanpa kita bisa menganalisa sebabnya apa, kita terima mutlak haram begitu ya, tidak boleh. Nah, ada juga hukum itu yang dilarang, yang sifatnya yang dijelaskan bahwa itu haram, tapi dijelaskan apa alasannya sehingga bisa dianalisa, sehingga alasan itu bisa diterapkan kepada yang lainnya. Nah, kalau kasusnya jual beli di masjid, masuk yang pertama atau yang kedua, apakah haram mutlak begitu atau karena memang ada alasan kenapa Nabi SAW melarang orang berjualan di masjid? Nah, Nabi SAW mengatakan man ba'a aw ibta'a fil masjid fala arbahallahu tijaratahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang menjual atau membeli di masjid, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan dari jual belinya tadi, ya. Kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW? Ya, ada tujuannya, ada sebabnya, bukan karena jual belinya. Karena hukum asal jual beli itu adalah halal, ya. Hukum asal jual beli itu adalah halal, jelas halal, ya. Kenapa jadi haram di masjid? Karena masjid itu tidak dibangun untuk itu, ya. Masjid bukan dibangun untuk jual beli, ya, untuk berdagang, ya. Masjid dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sehingga kalau kita memahami sebab alasannya itu, ya, maka bisa kita terapkan bahwa apabila jual beli tersebut, jual beli yang ringan, transaksi yang ringan, ya, yang tidak sampai merubah wujud masjid itu seperti tempat jual beli,
ya jual beli biasanya ada teriak-teriak, ada tawar menawar dan seterusnya, yang itu mengganggu orang di masjid, merubah suasana masjid menjadi ibadah menjadi apa? Pasar gitu. Nah, apabila ada ilat itu, sebab hukum itu, maka berlakulah hukum yang sama, ya. Sehingga apa? Adapun dikecualikan oleh sebagian para ulama, transaksi-transaksi ringan yang tidak menjadikan merubah wujud masjid itu sebagai apa? Sebagai tempat jual beli atau pasar seperti itu, maka itu dimaafkan, itu diperbolehkan. Nah, contohnya kita beli pulsa atau kita mau beli pulsa listrik umpamanya di masjid, boleh atau tidak? Boleh kan oleh sebagian para ulama, ya. Karena itu apa? Tidak sampai merubah wujud masjid itu menjadi apa? Menjadi pasar. Tapi kalau seandainya antum ya punya kru toko online gitu ya, kemudian antum sewa masjid, berubahlah masjid itu menjadi toko online antum, ya. Nah, itu yang wallahu ta'ala dilarang itu. Tapi kalaupun antum mau lebih menjaga ya, untuk untuk kehati-hatian, ya sudah, tidak melakukan transaksi jual beli apapun, sekecil apapun, dalam bentuk kehati-hatian begitu. Tapi dibahas oleh para ulama bahwa transaksi-transaksi ringan ya, yang dilakukan di masjid itu tidak permasalahkan, atau boleh-boleh saja gitu. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, masalah bangkai atau itu dua antara talam dengan ikan itu. iya. Kali lagi itu banyak jenis ikan, Ustaz. Nah, Apa dia jadi haram? Bagaimana kalau makan misalnya kita bisa mati kalau makan gitu. nah, ya, jadi ya. Bagaimana dengan sekarang kita tadi kopi luwak, apa itu, apa najis nggak dimakan? Apa? Kopi luwak. Kopi luwak. Nah, kopi luwak. Nah. Pasang kucing atau Nah. Baik. Nah. Pertama kaitan dengan apa? Dengan jenis ikan di laut gitu, ada bermacam-macam ya. Ada yang beracun, ada yang tidak. Ya, tadi kita sudah, syariat itu memberikan apa? Memberikan hukum secara umum. Ya, memberikan hukum secara global, universal, semua ikan. Adapun perinciannya, ya, bisa jadi jenis ikan tertentu itu menjadi haram. Umpamanya kalau ikan tersebut ada di tambak tetangga, jadi haram ya. Nah, bukan itu maksud anak. Nah, seperti disebutkan tadi bahwa ikan itu bisa menjadi haram kalau dia beracun. Nah, haramnya dia itu bukan karena keberadaan dia sebagai ikan, tapi karena ada racunnya. Kalau seandainya ada obat yang bisa menghilangkan racun dia atau menawarkan racunnya, menjadi halal atau tidak? Halal, karena yang diharamkan itu bukan ikannya, tapi racun yang ada yang membahayakan daripada manusia itu, gitu. Jadi kaidah umumnya seperti itu. Ya, jadi bukan dia diharamkan, walaupun ada ikan tertentu yang membahayakan manusia, maka sudut keharamannya itu bukan pada sudut dia sebagai ikan, tapi pada sisi bahaya dia sebagai manusia. Nah, kalau hiu kira-kira haram nggak? Nah, antum bisa tangkap hiu. Bahaya, haram. Nah, yang kedua kaitan dengan apa? Dengan kopi luwak, yang sudah dibahas oleh ustaz-ustaz kita tentang prosesnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Di antara salah satu tulisan Ustaz Abu Ubaidah ya, yang dimuat dalam majalah Al-Furqan, hasil kesimpulannya bahwa kopi luwak itu adalah halal, ya, kembali kepada hukum asalnya. Bagaimana prosesnya? Ya, dilihat secara realita prosesnya, bahwa kopi ketika masuk dalam perut ya hewan tadi itu tidak berubah wujudnya, ya, tidak mengalami proses perubahan, ya, seperti makanan-makanan yang lainnya, sehingga dia keluar dalam bentuk wujud yang sama meskipun dalam proses itu. Ya, paham maksud antum di sini ya? Umpamanya seperti analogi yang lainnya, ya. Umpamanya ada permen, ya, permen kemudian masuk ke dalam apa? Ke dalam gelas yang berisi air kencing, ya. Masuk permen tersebut, ya,
dan antum angkat, permen tersebut tidak berubah wujud, tetap seperti permen. Air kencing tidak masuk pada permen itu, umpamanya seperti itu. Antum cuci sampai bersih, kemudian apa? Kira-kira permen itu. Masalah jijik apa enggak itu urusan lain gitu. Antum kasih ke orang, nggak tahu dia. Itu halal atau haram bagi dia? Halal. Ya, karena apa? Ya, tidak mengalami proses perubahan gitu. Saya wallahu taala alam ya. Seperti itu yang anda pahami dari kesimpulan tulisan beliau itu. Nah, betul. Nah, tadi yang darah yang mencak yang masih melihat Ustaz. iya. Kalau terkena pakaian bisa dipakai buat sholat. Ya dicuci. Nah, dicuci. Ya. Iya. Nah, itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu adalah najis. Ya, dalam di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu rijsun. Sudah. Maka dia itu adalah najis, wujud darahnya. Adapun bekasnya, kalau masih ada merah itu tidak najis. Ya, itu bekasnya seperti darah haid. Ya, dicuci tapi masih ada menempel sisa warnanya kan tidak mungkin untuk bersih sampai ya, itu tidak mengapa. Nah, tapi wujudnya itu harus dihilangkan, dicuci. Karena itu adalah bentuk najis. Adapun darah yang kita potong-potong daging, ketika potong-potong daging itu kan tidak najis. Ya, tidak najis. Nah, wallahu taala alam. Ya mungkin kita cukupkan sampai sekian. Kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu taala alam. Sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.